Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Anda bertanya Alkitab menjawab episode 70. Ya. Shalom Pak Pendeta, saya Maria dari Flores. Tolong minta doanya biar suami saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus Kristus, dia seorang agama lain. Tapi kami sudah menikah beda agama. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan mengajar kepada ibu-ibu untuk bisa suami bertobat. Itu kelakuan istri. Melihat perbuatanmu, suami yang tidak takut akan Allah dimenangkan atau diselamatkan. Tidak sulit untuk menjawab permintaan ibu atau mengabulkan. Kita berdoa. Suami ibu supaya di dalam Tuhan. Tetapi yang Tuhan ajarkan lebih dari hanya berdoa, ibu harus berubah. Menjadi kesaksian bagi suami agar suami menjadi orang percaya yang benar. Karena firman Tuhan memang mengatakan begitu. Ya, firman Tuhan mengatakan, jika ada suami-suami yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi memenangkan suami bukan dengan perkataan tapi dengan perbuatan. Oke, 0812 9399 sekian. Salam Pak Eras, terima kasih untuk semua pengajaran yang telah Bapak sampaikan. Saya banyak menerima pengajaran yang murni dan pertanyaan saya. Jika seorang pasangan Kristen cerai dan menikah lagi sampai lebih dari 2 kali dan aktif pelayanan, itu bagaimana ya Pak? Tanda tanya. Saya bingung kok bisa begitu. Ibu bingung, saya juga bingung. Kok bisa begitu? Sedangkan dalam Alkitab banyak maut yang menceraikan pernikahan. Dan kok bisa ya pendeta-pendeta menikahkan pasangan-pasangan yang cerai hidup. Mohon penjelasannya ya Pak. Terima kasih atas jawaban Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Brenda. Jadi kita tidak tahu apa sebab cerai dan menikah lagi ini. Kita tidak tahu. Ya, itu satu dulu. Jadi kita harus teliti. Yang kedua, kok pendeta ya mau menikahkan pasangan yang cerai hidup? Kita juga tidak tahu alasannya. Nah, untuk itu tentu saya tidak bisa menjawab karena ini tidak bisa dijawab secara doktrinal, tapi dijawab secara pastoral. Jadi harus melihat kasusnya, lalu kita bisa menilai. Tetapi pastinya pendeta tidak boleh sembarangan menikahkan seseorang tanpa alasan yang jelas. Ya, itu saja. Kalau saya jawab nanti bisa salah. Tapi Ibu, ya inilah dunia yang sudah rusak ya. Oke. 0857 27071 sekian. Bapak, Ibu, saya ibu yang baru 5 bulan ditinggal anak yang besar pulang ke rumah Bapak. Tolong saya biar saya bisa kuat, bisa ikhlas karena saya masih ada 1 anak yang kecil. Suami saya sudah 9 tahun pulang. Saudara kandung saya tidak peduli, juga saudara suami karena mereka semua beda keyakinan.
Saya percaya Tuhan Yesus, saya yang percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Ibu. Saya sering dengar khotbah Pak Erastus tiap hari, berat rasanya kenyataan ini. Ibu ini nanti akan dikonselir ya, akan dilayani ya. Bu, berat ya Ibu, berat. Tapi begini Bu, perpisahan dengan anak dan suami itu bukan perpisahan untuk selamanya. Ya. Akan bertemu nanti di langit baru, bumi baru. Mungkin juga tidak lama lagi. Jangan menyesali keadaan, akhirnya secara tidak langsung mempersalahkan Tuhan. Kita tidak tahu keputusan ini dilandasi apa, dilatar belakangi apa oleh Tuhan. Pasti tindakan Tuhan itu sempurna, Bu, perfect. Jadi belajar menerima walaupun kita tidak mengerti, nanti seiring berjalannya waktu kita baru tahu mengapa Allah melakukan ini. Yang penting sekarang Ibu sering dengar khotbah saya ini, jangan hanya sering, tetapi setiap hari, setiap kali. Ibu akan dikuatkan, Ibu akan memiliki cakrawala pandangan hidup yang baru, yang membuat Ibu jadi kuat. Bukan karena doa, tapi karena cara berpikir Ibu diubah. Saya mudah berdoa untuk saudara, untuk Ibu. Tapi cara berpikir Ibu yang diubah membuat Ibu bisa lebih kuat, lalu hidup benar, lalu menjadi kekasih Tuhan, dan Tuhan pasti membela Ibu. Tuhan memberkati. Oke. 0823 8699 5 sekian dari Batam ya. Fang. Selamat siang Bapak Erastus, saya mengikuti khotbah Bapak sudah 5 tahun dan sangat merubah karakter burukku, pola pikirku. Saya benar-benar diubahkan oleh khotbah Bapak. Dulu saya mudah emosi, berapi-api kalau hadapin anak tantrum. Apa itu tantrum? Kalau ngadapi anak dan yang suka ngamuk-ngamuk ya, tantrum dan menangis. Saya main langsung tempeleng, tapi sekarang udah bertobat. Dan sejak teratur dengar khotbah Bapak, sampai-sampai sekarang saya tidak mudah emosian lagi Pak. Kadang bisa heran kok masalah ini tidak membuat saya emosi lagi ya. Kok saya tidak berapi-api lagi seperti dulu. Ini sangat amazing bagi saya Pak, amazing. Sama dengan saya. Kalau saya lihat tindakan atau keputusan saya hari ini, saya juga kadang-kadang bingung kok bisa ya saya ya. Wah dulu karakter saya buruk sekali ya. Kalau ada mantan mahasiswa yang mendengarkan pernyataan saya itu, dia tahu saya itu dulu jadi dosen, kalau marah itu tempeleng fisik sampai nendang loh. Aduh jelek sekali. Kalau marah mulut saya tuh perkataan saya keras ya. Wah jarak 100 meter mungkin kedengeran. Saya berteriak. Jahat sekali. Sekarang bertobat ya. Berubah. Puji Tuhan. Dari yang suka berjalan, yang dari suka belanja-belanja yang gak penting seperti baju, sepatu, tas. Ini juga perjuangan yang berat bagiku. Puji Tuhan Pak saya sudah bisa lewatin. Sekarang gak mau lagi belanja-belanja gituan. Gitu. Masih banyak yang harus kuubah lagi Pak. Tetap semangat seperti Pak Erastus. Ciayo. Terima kasih lagi. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak ya Pak. Atas bimbingan selama ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Amin. Amin juga. Punya teman. Haleluya. Ya. Sama ya kita berubah juga. Tidak saya sebut nama dan nomor teleponnya. Salam Pak Eras. Saya di Ambon, jemaat salah satu gereja aliran karismatik Pentakosta ya. Kurang lebih 2 tahun saya mengikuti khotbah Pak Eras. Saya sangat diberkati, semakin hari semakin ingin hidup sesuai kehendak Allah. Karena pengajaran Bapak bukan ajaran sesat. Karena pengajaran Bapak bukan ajaran sesat. Apa pendapat Pak Eras tentang ajaran salah satu gereja
bahwa orang percaya yang menyebut nama Tuhan dengan Allah adalah sesat. Karena nama Tuhannya orang percaya adalah Yahweh, sedangkan Yesus Kristus adalah Yeshua HaMashiach. Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Di dalam YouTube ada penjelasan dari pendeta Vigno, itu pendeta kami juga, pendeta di gereja kami, mengenai nama Yahweh. Kita harus jujur mengakui sebenarnya nama Allah Israel itu adalah Elohim, namanya Yahweh. Yahweh itu proper name, nama diri. Ya, sedangkan Elohim itu generic name, nama sebutan. Seperti taman, itu generic. Kalau Ancol, nah itu proper name-nya. Yahweh itu proper name. Elohim itu sebutan. Saya sendiri sering ya menyebut dengan kata Elohim Yahweh. Sering sekali. Hampir selalu berdoa mengatakan Elohim Yahweh. Nah, Allah itu sebenarnya sebutan. Ada Eloah, sebutan. Eloah, Elohi, sebutan. Yang oleh perkembangan bahasa menjadi Allah. Nah, menjadi masalah ketika kata Allah dijadikan nama diri, proper name. Nah, itu jadi masalah. Saya juga lebih setuju menggunakan nama Yahweh, Elohim Yahweh. Tapi juga menurut saya, kalau kita menggunakan kata Allah untuk sebuah sebutan, tidak menjadi masalah. Ya Allahku. Atau ya Elohimku. Sama Allah. Sama sebenarnya. Tapi kalau Allah dijadikan nama diri, ya itu urusan orang bukan urusan kita. Jangan kita gegabah mengatakan orang yang menggunakan nama Allah itu sesat. Ya, jangan gegabah. Menggunakan nama Allah menurut saya tidak menjadi masalah sejauh pengertian terhadap kata Allah itu apa. Allah itu apa pengertiannya. Nah, dalam buku saya, ya, saya berbicara mengenai Allah. Dalam buku saya mengenai Allah, saya membahas mengenai sesembahan. Allah itu artinya sesembahan yang kuhormati. Sesembahan yang terhormat. Jadi kalau aku mengatakan, ya Allahku, artinya sesembahanku yang terhormat. Itu bukan nama diri. Kalau orang lain menjadikan itu nama diri, ya kita nggak usah persoalkan. Itu hanya sebutan kok. Yang sejajar dengan nama Elohim. Ya. Jadi kalau orang mau menggunakan nama Yesus, menggunakan Yeshua Mashiach untuk nama Yesus, silahkan. Tapi kalau menggunakan nama Yesus Kristus dari bahasa Yunani, juga tidak masalah. Nah, masalahnya sekarang juga ada sekelompok orang yang mengatakan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan itu ngotot begitu. Kita nggak usah ngotot. Ya, kita mempercayai, meyakini demikian. Jadi ya nggak usah kita ribut dengan orang. Kalau orang tuh nggak setuju, ya terserah begitu. Terserah you, kalau saya begini. Akhirnya begitu saja, jangan debat kusir. Akhirnya saling melukai, ya. Cukup, ya. Jadi tidak masalah menggunakan nama Allah. Tetapi kalau menggunakan nama Elohim lebih baik, nama Yahweh juga itu nama diri lebih baik. Oke. 0878 7732 sekian. Ya. Nama saya Sutiono, usia 79 tahun, Purwodadi, Gerobokan, Jawa Tengah. Mengikuti khotbah-khotbah Pak Pendeta Dr. Era Sabdono secara rutin kira-kira selama setahun karena mendapat kiriman dari keponakan. Saya mendapatkan kebenaran Injil yang mengubah hidup saya. Berusaha hidup menyukakan hati Bapak. Sedikit demi sedikit mulai melepaskan keterikatan dunia. Dunia bukan rumahku, tapi surgalah rumah abadiku. Ada tangan begini. Wah, terima kasih Om. Ini saya panggil Om, ya. Lebih tua 18 tahun dari saya. Om Sutiono. Sutijono. U-nya saja masih OE. Jadi Sutiono. Om Sutiono,
Salam Om. Salam Om. Tuhan memberkati Om. Ya, puji Tuhan. 0895 1306 0 sekian. Tolong tanya, apa orang kanker pasti karena sakit hati? Tidak. Tidak. Tetapi memang orang kepahitan sakit hati, enzimnya bisa rusak, lalu membuka peluang orang mengidap berbagai penyakit. Ya. Begitu. Kalau enzim positifnya rusak karena marah, sakit hati, kepahitan, bisa. Tapi tidak selalu begitu. Ya. Oke. 0895 3970 59 sekian. Salam Pak Erastus. Saya Arya di Malang dari gereja yang menyatakan bahwa ajaran Bapak sesat. Tetapi saya pengikut setia Bapak lewat online dan ikut EBC. Mohon diberi pencerahan Pak, apa yang dimaksud dengan firman Tuhan di bawah ini? Rasanya kok bertentangan satu sama lain. Yang pertama Yesus mati dan ke Firdaus, sedangkan kedua Yesus mati dan ke kerajaan maut, dunia orang mati. Lukas 23:43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Iman Rasuli, Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Terima kasih Pak. Sekarang kita harus tahu Firdaus itu apa. Firdaus itu paradeisos. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Arabnya pardes. Artinya garden atau park atau tempat yang nyaman. Jadi ketika Yesus berkata kepada penjati sampingnya, pada hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus, hari ini kita berhenti dari segala penderitaan, kita mengalami kenyamanan Firdaus. Jadi Firdaus itu bukan tempat Pak, tapi lebih menunjuk kepada suasana atau keadaan. Jadi itu penjahat itu hari itu memang meninggal dan berhenti dari segala penderitaan, memasuki keadaan yang nyaman. Entah di mana rohnya berada tapi dibuat Tuhan nyaman. Lalu dikatakan turun ke dalam kerajaan maut. Memang Yesus harus turun ke kerajaan maut untuk memproklamirkan bahwa dirinya telah selesai memikul dosa manusia. Telah selesai memikul dosa manusia. Tidak bertentangan ini. Jadi hari itu pada hari itu penjahat itu mati lalu dibawa ke tempat yang nyaman, di tempat di mana Yesus juga akan berada, ya. Lalu Yesus sendiri tentunya tidak bersama penjahat itu turun ke kerajaan maut. Oke? Amin. Jadi tidak bertentangan ini, ya. Jadi kata paradeisos atau pardes artinya taman, garden atau park. Penjahat itu berhenti dari segala penderitaannya, berhenti dari segala kelelahannya dan masuk tempat yang nyaman di mana Yesus juga akan berada di situ. Ya, atau Yesus juga bisa datang ke tempat itu. Tetapi Yesus harus menyelesaikan tugasnya. Dia turun dulu ke kerajaan maut. Ya, turun dulu ke kerajaan maut. Memproklamirkan, setelah itu ya dia ke taman tersebut, ke paradeisos itu bersama dengan penjahat itu. Jadi mungkin di dalam roh Yesus ke tempat yang nyaman bersama penjahat itu, sedangkan Yesus juga turun ke kerajaan maut untuk memproklamirkan karya penebusannya. Amin. Yes. 0815 1386 sekian. Pertanyaan saya, apakah anak Ayub merupakan reinkarnasi yang hidup kembali pada akhir kisah? Tidak. Ayub memiliki istri, lalu punya anak-anak lagi. Bagaimana istrinya karena tidak ada di akhir kisahnya. Ini menjadi bahan perdebatan apakah istri pertama juga istri kedua. Ya itu sebenarnya enggak prinsip-prinsip amat sih. Apa sih prinsipnya? Ya. Apa sih prinsipnya? Bisa istri pertama, bisa istri kedua, bisa saja tidak menjadi masalah.
Tapi kalau saya ditanya, saya punya asumsi dan ini tidak penting untuk dipercaya atau tidak. Ya, kan ada orang yang saya sih tidak pernah cari-cari di media sosial, di medsos, orang nunjukin ke saya. Soal, ya biasalah banyak haters. Saya itu tidak peduli itu istri pertama atau istri kedua. Tapi ketika saya ditanya, Pak menurut Bapak itu istri yang keberapa? Ya saya berkata itu istri yang baru. Kok istrinya lebih? Loh Abraham saja gundiknya banyak. Loh zaman itu kan memang belum zaman anugerah di mana orang kembali kepada monogami, saudaraku. Daud saja istrinya 5 itu ya. 5 atau 4? 5. Kalau Salomo jangan tanya lah, memang waduh 700 istrinya, 300 gundiknya. Nah, bagaimana istrinya? Karena tidak ada di akhir kisahnya, ya tidak ada. Kalau kita melihat, ini logika saja ya. Kalau istri itu istri yang sama, agak sulit. Karena istri pertama sudah punya 10 anak. Dan anaknya sudah besar-besar loh yang bikin pesta. Kalau anak udah bikin pesta, istrinya umur berapa coba? 1. 2. Ayub dengan istri yang terakhir itu, anaknya cantik-cantik. Lebih cantik dari semua anak perempuan di negeri itu. Jadi anak pertama tidak cantik seperti anak kedua. Anak perempuan yang terakhir lebih cantik. Berarti kan itu dari mamanya. Dan saudara tahulah kalau ibu-ibu melahirkan usia tua kan sudah tidak lagi seprima waktu muda. Kalau istri pertama itu cantik sekali, anaknya juga cantik-cantik sampai kesohor, sampai terkenal. Ternyata tidak, istri yang kedua ini, istri yang berikut ini anaknya cantik sampai lebih cantik dari semua anak gadis di negeri itu. Pasti istri lain, ya kan? Yang ketiga, istri ini mengutuki Ayub, secara tidak langsung mengutuki Allah. Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Nah ini, saudaraku, ini yang ketiga. Tuhan apakah memberikan Ayub wanita seperti ini lagi? Ya. Yang keempat, nah ini ada lagi, tapi ini agak rumit dijelaskannya. Ketika dikatakan tidak ada rencanamu yang gagal, itu artinya, ini khusus saudara penjelasannya panjang lebar ya. Tidak ada maksudmu yang tidak ada jalan keluarnya. Pasti kalau engkau mengendaki ada jalan keluar. Rancangan pasti tergenapi. Jadi sebenarnya Ayub ini mau dibersihkan dari anak-anak yang mau pesta pora itu. Lalu istri yang model begitu. Bisa saja. Tetapi sekali lagi ini tidak penting. Jangan terlalu dipersoalkan. Begitu ya Bu, Ibu Adi, Tuhan memberkati. Ya. Jadi tidak ada inkarnasi dalam kekristenan. 012 9818 3520. Salam Pak Eras. Saya mau bertanya beberapa hal. Di manakah saat orang-orang yang telah meninggal sampai hari penghakiman nanti? Saya jelaskan di soal surga. Lebih jelas di situ. Ikuti. Apakah orang-orang yang telah meninggal di masa hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan masih mendapat kesempatan untuk bertobat? Tidak lagi. Ya, tidak lagi. Puji Tuhan. Salam Pak, dari 0813 8493 sekian. Saya mau nanya episode 45 Bapak katakan bahwa malaikat tidak menjadi corpus delicti dan Allah menciptakan manusia untuk menjadi corpus delicti. Apakah berarti Adam diciptakan sekualitas? Maaf kalau kata sekualitas tidak tepat. Sekualitas dengan Lucifer yang jatuh sehingga Allah menjagokan Adam untuk menjadi corpus delicti. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Soal sekualitas atau tidak kita tidak berani memastikan. Tetapi soal kehendak bebasnya sama. Artinya kemungkinan Adam taat atau tidak taat sama seperti Lucifer. Dan ternyata manusia bisa menjadi corpus delicti membuktikan kesalahan Lucifer. Saya kira itu yang
kita bisa pahami soal tingkatan kualitasnya, Alkitab tidak bicara, jadi kita tidak berani bicara. Saya sangat diberkati dengan pengajaran Bapak dan saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak karena khotbah-khotbah dan teladan yang Bapak ajarkan. Tetap semangat Pak Eras dan sehat selalu ya Pak. Saya masih ingin belajar banyak dari Bapak. Terima kasih, puji Tuhan. 0813 9602 sekian. Salam Pak Pendeta, bersyukur sekali akhirnya bisa berkomunikasi dengan Bapak biarpun via SMS. Saya sangat diberkati dengan khotbah-khotbah Bapak yang saya dengarkan lewat radio Suara Kidung Kebenaran FM, Pematang Siantar setiap pagi. Maklum Pak, radio dari HP Nokia kecil model lama jadi kadang hilang, kadang bagus jaringan, jadi tidak semua saya dengarkan. Di rumah kami juga tidak ada TV atau tape recorder. Puji Tuhan sekarang punya HP Android. Sederhana, bisa mendengarkan khotbah Bapak dan Anda bertanya, Alkitab menjawab. Kebenaran yang Bapak sampaikan sungguh-sungguh mengubah pola pikir saya. Saya berusaha hidup kudus, meninggalkan perbuatan yang salah sekecil apapun walau di lingkungan saya hal itu wajar. Ya. Pak, saya mau tanya, saya punya teman jemaat yang rumahnya tidak jauh dari rumah kami. Suaminya hanya sekali datang ke gereja dalam 3 tahun ini. Tapi istrinya lumayan rajin dan bisa dikatakan banyak mengerti firman Tuhan. Suaminya itu hidup sembrono, suka minum tua sampai mabuk, menyebabkan dia sakit parah. Sudah dinasihatin, didoakan, sembuh 2 minggu lagi, ulangi mabuk tua. Beberapa bulan kemudian kambuh lagi. Begitu terus setiap kali, setiap sakit parah berjanji akan berubah. Tapi nihil. Padahal bukan orang berada untuk makan sehari dan biaya sekolah anaknya susah. Istrinya yang saya pikir berrohani ternyata sembunyi-sembunyi merokok, beli togel. Ini benar-benar deh. Kalau ditanya kenapa nggak ibadah, jawabnya nggak ada uang. Saya bilang nggak apa-apa, Tuhan nggak lihat uangmu tapi hatimu. Nyatanya besok merokok. Gemas saya Pak, beli rokok ada, padahal kalaupun dia ke gereja paling 2.000-nya persembahannya. Saya tahu persembahan 2.000 karena saya pegang uang persembahan gereja. Waduh, dia teliti. Ya lihat, kok bisa tahu dia 2.000? Kok tahu kalau 2.000? Kan banyak orang memberi, dia perhatikan tangannya orang ini kali ya. Dia sering mengeluh tentang suaminya, tapi uang untuk ongkos anaknya sekolah, tentang makanan yang enggak ada. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya nasihati dengan firman Tuhan. Saya kuatkan, semangati. Cabai sekalipun ada di rumahku saya bagi. Oh, cabai sekalipun di rumahku saya bagi. Pas lewat rumahnya dia sedang merokok. Dan tiba-tiba menyembunyikan rokoknya setelah melihat saya. Waduh, hati saya miris Pak. Sakit, marah. Saya jadinya malas menyapa orang itu. Melihatnya pun rasanya saya benci. Saya sakit parah. Saya sakit parah, tidak ada uang, sungguh-sungguh datang ke benar. Oh bukan, saat sakit parah orang ini tidak ada uang, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tapi kelakuannya tidak berubah. Jadi melihat pun rasanya saya benci. Saat sakit parah tidak ada uang, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tapi kelakuannya tidak berubah. Kalian pikir apa Tuhan itu? Saya marah dalam hati Pak. Kalian pikir apa Tuhan itu? Itu ya. Pakai bahasa begitu. Orang Batak gitu. Kalian pikir apa Tuhan itu? Saya marah dalam hati Pak. Beda dengan gembala sidang saya. Selalu sabar membujuk menasihati keluarga ini. Kalau suruh didoakan, didoakan. Kadang saya pikir kenapa saya bersikap seperti ini. Mengapa saya jadi malas sedangkan gembala sidang selalu sabar menghadapi keluarga ini. Apa tidak ada lagi kasih di dalam hatiku. Mohon pencerahannya Pak. Mohon pencerahannya Pak, Tuhan berkati. Saya usia 38 tahun tinggal di kampung ini, di sini. Nah. Suami saya aktivis gereja dan
sudah pernah menjalani pendidikan sekolah Alkitab Salum. Ini ya, itu Unang muruk-muruk ya, nggak usah marah-marah ya. Itu Tuhan kalau kasih pasien seperti ini kan orang sakit. Yang sakit bukan tubuhnya, jiwanya. Waktu dia merokok, ya itu kemampuannya dia. Jangan kita lalu benci. Nah, kita seperti membiarkan dia masuk neraka. Nah, syukur punya gembala yang sabar. Contoh gembala ini. Ya. Jadi kita ngurusi orang yang belum dewasa itu seperti ngurus anak. Emang begitu, wataknya rusak begitu. Ngerokok tapi tidak mau ke gereja, kasih kolektor cuma 200. 2.000. Itu Unang muruk-muruk ya, jangan marah-marah. Jadi sabar, layani dengan baik, lalu bisa ya. Nanti Tuhan akan beri itu kesabaran. Coba belajar deh, nerima deh ya. Sabar, nanti Tuhan kasih hikmat bagaimana merubah ini. Kasihan kalau dia masuk neraka itu ya. Oke? Mulai tegodang itu, dia bata pasu ya nak godang. Tuhan berkati. Oke saudaraku, sampai ketemu di episode mendatang.